Berikutnya kita dengarkan sharing dari Ibu Pendeta Kencanawati di Filipina. Silakan Ibu. Tentang pelayanan ya. Iya, silakan Ibu. Shalom, Shalom. Bapak Ibu semua. Iya. Pelayanan saya itu pelayanan lewat pendidikan. Jadi visi misi menjangkau suku Bajo lewat pendidikan. Jadi dari hasil pelayanan pendidikan ini, buah pelayanan pendidikan adalah berdirilah gereja. Jadi saya masuk lewat pendidikan dan puji Tuhan dari 100 anak, waktu sebelum pandemik 100 anak yang saya sekolahkan, memberi makan kepada mereka. Tapi selama pandemik ini kegiatan kami anak-anak sekolah di rumah, kami tutoring namanya. Jadi kami membantu anak-anak mengerjakan tugas karena sistem modul itu. Jadi diberi tugas dari sekolah. Nah, ini jadi pergumulan saya itu yang lain itu nggak bisa terjangkau gitu ya. Jadi lewat pandemik ini ya puji Tuhan ada maksud Tuhan. Kita lihat bagaimana mereka anak-anak yang lain itu tidak memanfaatkan kesempatan yang diberikan dari sekolah. Kerjakan modul aja walaupun salah-salah nilainya tetap diluluskan gitu. Ya. Jadi pergumulan saya tidak bisa menjangkau mereka semua karena mengerjakan tugas itu dibantu oleh kakak-kakaknya yang sudah senior. Ya, jadi dan juga saya memberikan satu persembahan lah lapkip ya walaupun sedikit untuk beli jajannya mereka. Karena susah sekali apalagi yang mentutor itu, yang mengerjakan tugas itu sekarang kuliah. Sedangkan dari sekolah sifatnya online, banyak tugas-tugas. Kasihan juga. Jadi pergumulan saya, biarlah ada banyak yang kakak-kakaknya terbeban juga untuk membantu adik-adiknya mengerjakan tugas-tugas dari sekolah untuk yang anak-anak SD, anak-anak SMP. Jadi yang SMA itu biar ngajar yang SMP, kemudian yang SD. Jadi selama pandemik ini ya puji Tuhan ada anak 30 anak lah yang terlayani untuk dibantu. Ya. Mereka belajarnya di rumah. Jadi ya puji Tuhan juga ada yang anak-anak yang Bajo. Sebenarnya anak-anak Bajo ini pintar mereka. Kalau terus mereka itu setia tekun ya belajar, mereka sungguh dapat penghargaan. Ya. Karena kami pernah mengalami itu mereka dapat penghargaan dari sekolah. Bayangkan anak-anak Bajo yang dulu dianggap remeh sama orang-orang Filipina karena suku Bajo terendah. Tapi setelah mereka lihat kami yang pelihara misionaris yang memperhatikan, bagus. Cuman pandemik ini yang jadi pergumulan saya yang lain tidak terlayani dengan baik. Jadi doakan mereka yang belajar sungguh. Sekarang ada 3 yang kuliah dan nanti tanggal 5 November ada yang wisuda program diploma. Jadi nggak ambil yang sarjana, tapi karena mau kerja mau bantu adik-adiknya. Jadi mohon dukungan doa. Terus pelayanan gereja di rumah-rumah. Jadi bukan live streaming, bukan online, tapi sistemnya saya berikan firman Tuhan dengan penjelasan dalam bahasa Tagalog ya. Iya. Dan itu dikirim lewat messenger. Jadi mereka buat di rumah-rumah. Jadi sebenarnya ada foto-foto puji Tuhan loh, lewat pelayanan gereja di rumah-rumah ini house church istilahnya. Iya. Itu ada banyak jiwa-jiwa, mereka ada yang ikut bergabung ya. Dan di sini baru-baru lewat anak-anak yang datang ke rumah, anak kecil yang selalu panggil sama saya itu Oma. Ya, Oma. Jadi Oma dalam bahasa Indonesia mereka pakai kata Oma. Jadi mamanya ikut ibadah kemarin. Orang Filipina, bukan orang Bajo. Orang Bajo agamanya Muslim. Kalau orang Filipina itu Tagalog. Tagalog itu kebanyakan Katolik. Yang tidak pernah ke gereja, jadi ikut dengan kami. Saya bilang, iya mau pergi ke Oma, beribadah ke Oma. Terus kemudian
Loh, kamu juga dong, jangan anakmu aja. Aku bilang, oh ya, Mam. Saya akan mandi dulu, ganti baju. Puji Tuhan, kemarin ada yang ikut mamanya, ya, ada tambahan juga baru. Ya, puji lewat. Memang penting sekali ya, Fitri. Itu pendidikan lewat anak-anak bisa menjangkau orang tua. Itu saya sejak saya datang ke Bajo itu lewat pendidikan aja. Saya datang ke Bajo tidak mendirikan gereja karena mau lewat pelayanan pendidikan, nanti dari hasil pelayanan yang saya layani orang tua mereka saya serahkan ke gereja karena ada teman waktu itu sebagai gembala. Tapi rupanya orang Bajo tidak suka sama dia diusir, kemudian saya lah di situ, mereka minta sama saya kalau bisa ada berdiri gereja, kan katanya saya pendeta. Jadi mereka dengar saya pendeta, jadi kalau bisa berdiri. Akhirnya saya berdoa, bukan tujuannya untuk dirikan gereja, tapi puji Tuhan tahun 2009 itu dipercayakan oleh Tuhan untuk melayani gereja juga. Ya, tapi pendidikan terus berjalan. Ya, pandemik ini di rumah-rumah, semua kegiatan di rumah-rumah. Puji Tuhan saya sudah vaksin pertama, belum keduanya. Nanti tanggal 29 doakan supaya tanggal 29 mau divaksin, saya sehat. Kalau saya sakit, saya tidak mau vaksin. Jadi ini baru-baru saya kena flu lagi. Ya puji Tuhan, karena ini ada ya sekitar sini banyak. Saya kalau di keramaian itu pernah saya alami sakit 2 minggu saya di rumah sakit. Ya. Jadi doakan kesehatan saya supaya tetap sehat, kuat melayani Tuhan, walaupun hanya di rumah, tapi itu bekerja. Terima kasih tanggal 28 ini nanti melayani di tempatnya Kalam Kudus, di tempatnya pelayanan Fitri, ya ke anak-anak SMP. Ya, memang saya senang sekali supaya saya bisa menginjili mereka, memberitakan firman Tuhan ke anak-anak juga. Ya itu anak-anak Indonesia. Doakan tanggal 28 ya. Itu supaya berjalan dengan baik, anak-anak bisa diberkati lewat firman Tuhan yang saya sampaikan. Itu kesehatan kami, tim pelayanan, juga kebersamaan kami dalam tim pelayanan dengan orang. Karena saya sendiri orang Indonesia di tim kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya,